Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Yahya Muhammad. Baik teman-teman, kalau beberapa hari yang lalu dalam sebuah konten saya di akhir-akhirnya adalah membahas kemudian tentang Bapak Kades yang memang mengetahui dari awal, dan saran netizen semuanya, bahkan saya pribadi, ayolah Pak Kades, bongkar itu semuanya dan laporkan semuanya pada pihak penyidik Polda Jabar tersebut. Mudah-mudahan dengan kemudian laporan yang ada, berdasarkan bukti yang ada dari Pak Kades tersebut, Pak Kades dalam hal ini menjadi superhero, pahlawan bagi kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Baik, sekarang akan kita mencoba masuk bahwa begini teman-teman, informasi yang ada dari sebuah saksi, dan bahkan ini sudah dilaporkan kepada pihak penyidik, bahwa ternyata ada sebuah CCTV yang memang merekam pada jam 12, antara jam 12 malam sampai jam 3 di hari tersebut, yaitu arah ke Sagalaherang. Nah, tetapi yang saksi tersebut menyatakan di awal memang ada, tapi pada akhirnya entah kenapa, apakah ini memang ada seseorang oknum yang menghilangkan itu semuanya, atau memang bahwa CCTV ini adalah belum dilaporkan kepada pihak penyidik. Tetapi begini teman-teman, bahwa ketika ada sebuah CCTV yang menuju ke Sagalaherang tersebut di awal, yang katanya dari penyaksian daripada saksi tersebut yang telah dilaporkan itu, ketika CCTV itu telah dilaporkan kepada Polda Jabar tersebut, maka ini petunjuk atau barang bukti, atau bahkan ini adalah alat bukti yang sehingga sebenarnya tidak akan lama ketika alat bukti CCTV itu adalah mengemuka, kan begitu kira-kira ya. Nah, permasalahannya adalah apakah CCTV ini yang menuju Sagalaherang ini yang menangkap pergerakan daripada saksi antara jam 12 sampai jam 3 ini adalah telah dilaporkan ke pihak penyidik Polda Jabar atau tidak. Ini permasalahannya. Nah, ketika kemungkinan ya, kita bicara menduga, lagi-lagi dalam hal menduga adalah kita berasaskan praduga tidak bersalah. Kalau memang CCTV ini barangkali nanti oleh Polda bisa di cross check apakah sudah nyampai di Polda Jabar atau belum. Ketika belum nyampe ke Polda Jabar tersebut CCTV di awal bahwa ada pergerakan antara saksi tersebut, maka berarti belum dilaporkan kemungkinannya, atau mungkin memang tidak diserahkan kemungkinannya, dugaannya, kan kira-kira begitu. Kalau kemungkinan yang kedua, bahwa pergerakan saksi antara jam 12 sampai jam 3 telah diserahkan kepada Polda Jabar tersebut, maka pihak penyidik pastinya kan sudah tahu. Nah, permasalahannya ketika penyidik yang kedua menjawab bahwa penyidik sudah tahu, sudah ada laporan CCTV pergerakan daripada saksi antara jam 12 sampai jam 3 itu ada, maka Boya segera ditangkap, Boya segera dibongkar, Boya segera diusut tuntas hingga ke akar-akarnya, siapapun itu pelakunya. Dari para saksi terkemuka itu, siapapun dalangnya, siapapun yang mengetahuinya, siapapun yang membantu dalam menghilangkan segala jejak dan menghilangkan barang bukti, petunjuk, dan sebagainya. Untuk itu, harapan kita semuanya sebagai netizen bahwa Polda Jabar, yuk bongkarlah, jangan terlalu berlarut-larut, jangan terlalu lama. Bahwa netizen ini menyatakan ini kasus seakan sederhana kalau dibandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya, misalkan kasus Sambo dan sebagainya, bahwa terlihat sederhana, tetapi apakah ini kok kemudian lama sekali, lama terbongkar sekali. Berarti kemungkinan yang kemudian kita prioritaskan adalah apakah memang benar-benar ketika olah TKP itu adalah tidak memenuhi standar SOP,
benar-benar tidak memenuhi standar SOP atau tidak. Karena kuncinya memang ya dalam sebuah pemeriksaan dan penyelidikan oleh pihak polisian itu adalah olah TKP yang pertama. Apakah olah TKP yang pertama itu memenuhi standarisasi SOP atau tidak? Ketika misalkan yang pertama itu tuh belum atau tidak memenuhi dari standarisasi SOP, maka adanya kemudian olah TKP yang kedua. Olah TKP yang kedua belum memenuhi standarisasi, maka ada olah TKP ketiga. Juga termasuk ketika ada sebuah kekurangan-kekurangan, maka ada yang namanya olah TKP lanjutan, baik itu kedua, ketiga, atau seterusnya. Kira-kira begitu. Selama belum diketemukan sebuah petunjuk barang bukti yang menuju alat bukti itu, maka harus diolah terus, kan kira-kira gitu. Olah TKP terjadi pada sebuah kasus jalan cagak beberapa kali dilakukan karena tadi kemungkinan dugaan adalah belum memenuhi misalkan standarisasi SOP olah TKP-nya, atau misalkan ada hal-hal yang memang perlu ditambahkan dari olah TKP tersebut, kan kira-kira begitu. Untuk itu sekali lagi harapan netizen semuanya, kita semuanya, segeralah Bapak Kapolda Jabar membongkar itu semua sampai ke akar-akarnya. Siapapun saksinya, siapapun pelaku dalangnya harus dibongkar. Demi apa? Keadilan kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amel, dan juga pendidikan kebenaran hukum di Indonesia itu. Apakah hukum di Indonesia mau ditegakkan dengan benar, dengan adil atau tidak? Ini adalah sebuah pembuktian keinginan kita bersama. Ketika kasus ini belum juga terbongkar, kasus ini juga belum mencuat nama tersangkanya, maka netizen semuanya, kita semuanya ingin mengumpas tuntas tidak akan berhenti sampai di sini. Insya Allah kami terus memperjuangkan itu supaya keadilan Ibu Tuti dan Amel segera ditegakkan. Untuk itu kita mohon kepada pihak Polda Jabar, ayolah segera bongkar itu semuanya. Ayolah segera usut tuntas itu semuanya, tersangkakan salah satu saja minimalnya di antara para saksi yang mengemuka itu, minimal dari satu saja akan kemudian bernyanyi, akan kemudian berkicau sehingga kemudian mencuat nama-nama tersangka berikutnya. Baik itu teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita bersama bahwa dalam sebuah kasus, ketika memang sebuah kasus itu terlihat sederhana tapi nyatanya adalah sangat sulit, berarti ada sebuah kesalahan, baik dalam sebuah kesalahan pencarian petunjuk atau kesalahan sebuah pencarian barang bukti, atau memang adalah tidak prosedural atau tidak sistematis, yaitu dari sisi olah TKP-nya, atau tidak berdasarkan SOP yang sebenarnya, kan kira-kira begitu. Untuk itu menjadi pelajaran bersama kita sebagai netizen, penting buat kita ini sebagai base sebuah kasus bisa terungkap atau tidak. Mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik buat kita semuanya. Terima kasih teman-teman semua yang ada di sana. Sehat selalu, sukses selalu dalam segala aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.